Halo Whiskey Lovers Jakarta, nama gue Andrew, dan welcome to Friends of Oak, di mana kita bakal ngobrolin semua tentang whisky dan apapun yang berhubungan dengan whisky. Jadi dulu gue benci banget dengan whisky awalnya. Waktu itu gue masih kerja sebagai desainer di advertising firm di Singapura. Dan gue suka whisky itu karena satu malam dan satu orang. Waktu itu agensi gue ngerjain project untuk launching single malt ini. Itu tahun 2009, gue ingat banget. Dan kenapa gue benci whisky? Karena waktu kuliah itu kita suka minum sampai over. Jadi cium baunya doang udah kayak, wah gila ini kayak gimana lah, reject lah body gue gitu. Terus one day, karena itu job gue, jadi gue kerjain. Gue nggak harus minum kan, gue minumnya gin, vodka, beer, it's fine. Pas setup udah selesai acaranya, ada wartawan, ada media segala gitu. Pas kita lagi nge-cheers, si brand ambassador dari UK ini, waktu itu namanya si Malcolm itu manggil, Andrew come up here to the stage. Terus gue bilang, mau ngapain men? Iya, ikut aja, kita ikut toast. But I don't drink whiskey, gitu gue bilang. Gue bakal jackpot di depan puluhan wartawan gitu di foto, nggak lucu. Dia bilang, no, trust me. Gue bilang, oh shit, ya udahlah. Maju, naik, terus dia bilang, cheers. Gue tanggak aja tuh. Terus gue minum, itu gue kaget. What is this? Kenapa rasanya begini? Kenapa rasanya enak banget gitu. Terus dia bilang, well that is Scotch single malt. Dan waktu itu whiskinya gue inget Aberfeldy 12. That's how I fell in love sama whisky. Gue ngobrol sama tuh orang, dia jelasin. Setelah malam itu kita nggak pernah ketemu lagi. Tapi di sana journey whisky gue itu mulai. Jadi hobo itu sebenarnya julukan gue pas dari zaman gue kerja waktu di Singapura. Gue punya apartemen, tapi karena gue pengen dapetin pocket money, gue sewain itu apartemen ke murid-murid dari Indonesia. Dan akibatnya, karena itu apartemen yang kecil, kamar tidur segala itu gue kasih ke murid-murid ini, anak-anak ini. Gue tidurnya di gudang ukuran 2x1. Dan teman-teman gue saat itu semua kayak, gila, lu kayak hobo men, lu kayak gembel gitu, kayak nggak punya rumah, tinggalnya di this small room. Nah, tapi at the same time karena gue mulai suka koleksi whisky gitu, mereka bilang, wah this guy tinggalnya kayak lifestyle-nya kayak hobo, tapi minumnya minuman ya dianggap mewah lah ya whisky. Jadi ya that's how I got the name Whiskey Hobo gitu. Oke, hobo itu apa sih? Kalau di US, biasanya hobo itu gambarannya mungkin di masyarakat kita ngomongnya gembel. Jadi orang-orang yang homeless, yang move from one place to another gitu, terus ya mereka hidupnya kerjaannya juga nggak jelas gitu, kayak ngorek-ngorek sampah, cari makan dari sana gitu, ambil rokok dari bekas puntung orang gitu. Ya that's a hobo basically. Udah 13 tahun ya, berarti dari 2009 pas pertama gue jatuh cinta sama whisky tuh. Terus awalnya sih karena gue balik ke Indonesia 2012, terus gue mulai bikin komunitas yang namanya Jakarta Whisky Society. Tahu-tahu komunitasnya jadi gede, dan 2015 tuh gue di-approach sama someone gitu dari Scotland. Dia bilang, mau gak lo ngadain Whisky Life? Whisky Life itu pameran whisky besar, ada di puluhan negara di dunia. Akhirnya kita Jakarta punya itu di tahun 2018. Setelah itu di 2020 gue diajak full time aja di industri ini, dan sekarang gue kerjaan gue full time whisky basically. Dan pada akhirnya meskipun pandemi tahun lalu 2021 gue diundang jadi salah satu judge di World Whisky Awards. Itu awards whisky yang paling prestigious di dunia, yang nentuin the best single malt in the world itu siapa gitu. Dan waktu itu gue satu-satunya judge dari Indonesia dan dari Asia sih untuk yang tahun ini. Oke, jadi mungkin first project setelah gue seriusin ini kan yang pasti kita cari brand-brand bagus untuk masukin ke Indonesia. Setelah itu gue berpikir gimana sih caranya supaya kita bisa spread the love of whiskey gitu ke sebanyak orang possible. Gue ngobrol sama beberapa partners, beberapa temen, akhirnya kita bilang, kenapa nggak kita bikin bar whisky yang serius gitu? Kayak di luar-luar kan banyak kayak wadah
Whiskey lovers bisa ngumpul di sini, bisa ngobrol, bisa discuss. Nah, akhirnya kita bikin yang namanya The Oak Room. Konsepnya The Oak Room ini tempat supaya di mana whiskey lovers bisa ngumpul. Awalnya kita di Jakarta dulu, tapi nantinya pengen kita spread ada di setiap kota, di kota-kota mana gitu. Jadi ada chapter-chapternya gitu, orang bisa ngumpul di sana gitu untuk ngobrol. Gitu sih. Oke, cukup tentang gue. Gue nggak mau bikin lo orang terlalu boring atau gimana. So inilah kira-kira podcastnya Friends of Oak. Nantinya di episode berikut kita bisa ngomongin lebih banyak tentang whiskey-nya. Dan gue bakal ditemenin sama head bar kita di Oak Room, yaitu Rebel. Dan bakal lebih seru kita ngobrol berdua. See you next time.